Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi bersama saya Ida Aulia Mawaddah MPD. Ya, saat ini saya sedang mengikuti peningkatan kompetensi dosen pemula perguruan tinggi penyelenggara yaitu Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2024. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan metodologi penelitian pendidikan. Ya, saya rasa bahasan kita kali ini sudah cukup familiar ya di teman-teman semua karena sudah terbiasa mengenal atau mendengar yang namanya penelitian atau khususnya di penelitian pendidikan. Ya, oke kita lanjut. Nah, mengapa sih penelitian itu penting atau apa urgensinya untuk kita? Pentingnya apa sih kita melakukan penelitian atau untuk apa? Apa untungnya untuk kita? Begitu kan? Baik teman-teman, dalam Al-Quran sendiri Allah sudah memerintahkan kita untuk melakukan yang namanya penelitian. Contoh misalnya ayat yang pertama turun Iqra, ya, bacalah. Jadi Allah sudah memerintahkan kita nih untuk membaca. Membaca dalam artian mengamati, ya. Mengamati kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Gitu teman-teman ya. Nah, makanya penelitian itu penting. Misalnya, kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Maka itu mesti menjadi tanda tanya di dalam benak kita. Itu juga sudah termasuk dalam penelitian. Nah, lingkupnya adalah penelitian non-ilmiah yang mungkin kita tidak perlu melakukan pelaporan. Seperti misalnya kalau di mahasiswa semester akhir ada yang disebut dengan skripsi, ya, atau karya tulis ilmiah lainnya. Nah, ini dia jawabannya nih. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Kemudian problem solving, ya. Tentu teman-teman, kalau kita melakukan penelitian, maka kita sudah meniatkan diri kita untuk yang namanya memecahkan masalah. Betul ya? Karena penelitian itu ya, itu pemecahan masalah. Cuma tentunya ada prosedurnya. Ya, di poin F sudah jelas, penelitian itu pemecahan dengan mengadakan kajian berencana, sistematis, teliti, kritis menggunakan metode ilmiah. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang terencana dari awal. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan melakukan penelitian, maka ada yang disebut dengan proposal dulu nih, atau kita punya schedule penelitian dulu. Mulai dari tahap A sampai dengan tahap Z itu sudah harus jelas di kita, ya, sistematis, ya. Jadi teratur dia. Ada step by stepnya. Kemudian teliti. Peneliti itu harus teliti. Namanya juga peneliti, ya. Jadi mesti teliti. Kalau tidak teliti nanti bisa jadi data temuannya itu tidak valid nantinya, ya. Kemudian kritis menggunakan metode ilmiah. Jangan hanya karena contoh ya, misalnya kita nggak bisa, saya nggak bisa nih hitung-hitungan, saya kurang di hitung-hitungan. Nggak bisa serta-merta kita memilih kualitatif karena kita nggak bisa hitung-hitungan, tapi kita juga sesuaikan dengan skup yang mau kita teliti. Misalnya kita meneliti terkait dengan hubungan A dengan B. Kita mau mencari hubungan A dengan B. Atau misalnya kita mau mencari pengaruh antara A terhadap B. Maka tentu kita mesti menggunakan penelitian kuantitatif, nggak bisa ke kualitatif, ya. Itu ya. Kemudian, nah dari penelitian nanti akan ditemukan fakta, data, informasi, ya. Kejelasan hubungan fakta, data, informasi, dan pemecahan masalah.
Nah, titik pentingnya adalah teman-teman, teori yang kita pakai. Teorinya nanti kita mau pakai teori apa dalam penelitian kita. Tentu kita sesuaikan dengan tema penelitian kita, ya. Ibaratnya begini, teori ini adalah landasan bagi kita, ya, atau pondasi bagi kita dalam meneliti, ya. Jadi ketika kita nanti diujikan, kita presentasikan hasil penelitian kita, teori kita kuat, maka insya Allah nanti mulus presentasi kita, ya, hasil penelitian kita. Itu ya. Nah, setelah tadi kita ada gambaran lah ya terkait dengan penelitian itu, maka kita bisa mengatakan bahwa penelitian merupakan kajian dengan menggunakan metode ilmiah, ya, berencana, sistematis, teliti, dan kritis dalam mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan guna menemukan kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan yang bersifat masalah, ya. Karena meneliti itu yang kita cari adalah masalah. Kita ibaratnya gini nih, kita cari-cari masalah nih. Kalau kita meneliti itu, ya. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tentu ini adalah hal paling mendasar yang harus kita lakukan, ya. Kita identifikasi masalah dulu. Kemudian setelah kita tahu ada gap di situ, maka kita melakukan yang namanya perumusan masalah dan pembatasan masalah, merumuskan dan membatasi masalah, ya. Kalau kita tidak batasi masalahnya, dikhawatirkan nanti akan bias. Jadi penelitian kita nanti kemana-mana larinya. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data dan mengolah data. Dan yang kelima, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Macam-macam penelitian menurut fungsi dan pendekatannya. Yang pertama menurut fungsi, di sini ada dua yang kita ambil ya, penelitian terapan dan penelitian dasar. Sementara menurut pendekatan, itu ada kuantitatif dan kualitatif, ya. Sengaja kita bahas dua dulu untuk pertemuan ini ya, supaya kita bisa memahami lebih mendalam, ya. Jadi kita bahas dulu terkait dengan kuantitatif dan kualitatif saja, ya. Karena ada beberapa pendekatan ya, tidak hanya kualitatif dan kuantitatif. Menurut sifatnya ada penelitian deskriptif, kemudian penelitian eksperimental, penelitian historis, penelitian pengembangan. Jadi teman-teman contohnya misalnya, kalau kita membaca sebuah penelitian orang ya, karya tulis orang lain, biasanya di situ tertera metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, ya. Maka pendekatannya adalah kualitatif, sementara sifatnya adalah deskriptif. Sehingga disebutkan di dalam penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif gitu, ya. Nah, bedanya apa sih penelitian kuantitatif dan kualitatif? Sangat jelas ya, teman-teman. Selain dari penelitian kuantitatif itu menggunakan angka-angka, sementara kualitatif itu menggunakan kata-kata. Ini jawaban sederhana ya, yang biasanya dijawab oleh para mahasiswa. Tetapi lebih dari itu juga berpijak pada konsep positivistik kalau kuantitatif, ya. Sementara kualitatif itu naturalistik. Kemudian yang kedua, kenyataan berdimensi tunggal, ya. Kalau kuantitatif, sementara kualitatif itu berdimensi jamak. Jadi kalau penelitian kita kualitatif, teman-teman, bisa saja ketika kita di lapangan, karena kualitatif itu sifatnya dinamis ya. Jadi ketika kita di lapangan, kita menemukan, kemarin misalnya kita sudah menemukan data A. Nah, hari ini kita menemukan data B. Maka itu yang disebut dengan dinamis. Jadi sehingga dia itu tidak monoton di situ saja, bisa saja berubah gitu artinya. Ya, maksudnya bisa saja berubah kapan waktu. Jadi
bisa saja judulnya berubah, tema penelitiannya berubah, ya, sesuai dengan kondisi ketika di lapangan nanti. Kemudian, peneliti objek berinteraksi, itu yang kualitatif. Jadi penelitinya atau kita sebagai peneliti merupakan kita sebagai instrumen kunci, ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena kitalah pemeran utamanya. Kita yang langsung terjun ke lapangan, kita yang langsung mewawancara informan, ya, kita yang langsung melihat, mengobservasi semua keadaan yang terjadi di lokasi penelitian kita. Sementara penelitian kuantitatif adalah peneliti objek lepas. Jadi dia bisa saja tidak turun ke lapangan. Bisa saja dia hanya menyebarkan angket saja atau kuesioner, kemudian diambil data yang ditemukan, yang diperoleh itu diolah, ya, sehingga dihasilkannya angka sekian, ya, hasil penelitiannya. Begitu teman-teman ya. Jadi penelitian kualitatif itu hasil penelitiannya berupa deskripsi, sementara kuantitatif hasil penelitiannya berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. Itu ya. Jadi teman-teman yang sudah di semester akhir, ya, tidak perlu takut kalau mendengar kata skripsi itu apa, jalani saja, ya. Karena penelitian merupakan hal mutlak. Nanti mau kemanapun, teman-teman juga akan menghadapi yang namanya skripsi, ya. Ya lebih untung lagi sih kalau misalnya perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa ya, kalau sudah menerapkan yang namanya artikel ilmiah sebagai syarat untuk lulus, itu ya lebih menguntungkan lagi. Tetapi juga kenanya tetap harus meneliti, karena kan ada karya ilmiah, ya ada karya ilmiah itu merupakan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Itu ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lainnya terkait dengan dunia perkuliahan nantinya ya, terkait dengan mata kuliah apalagi nantinya yang akan kita diskusikan bersama. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.